Indonesia ialah negara yang aman dan damai, memiliki sumber daya yang melimpah, baik budaya maupun kekayaan alam. Itulah salah satu keunikan bangsa Indonesia. Tetapi, kedamaian dan kekayaan tersebut tak bertahan lama. Indonesia menjadi tempat yang sangat ingin dikuasai oleh bangsa dan negara lain. Dan disinilah Indonesia mulai dijajah. Banyak masyarakat Indonesia yang menderita akibat kejadian tersebut. Akhirnya kita telah sampai. Sebaiknya kita mengambil kebutuhan yang kita manfaatkan sama maksimal. Mereka pun pergi ke salah satu industri dagang yang berada di Maluku guna menjalin hubungan dagang. Halo, kami datang dari Portugis. Kami sedang membutuhkan suplai rempah-rempah. Apakah Anda mau menjalin kerjasama? Ya, tentu saja. Kami menghargai kerjasama Anda. Anda pasti sudah datang jauh-jauh kemari. Ya, tentu benar sekali. Pada saat itu, rakyat Maluku di Tidore menganggap bahwa kedatangan bangsa Portugis patut dihargai dan menjalin hubungan kerjasama dengan bangsa Portugis ialah hal yang baik. Namun, keadaan sebenarnya tidak seperti dugaan. Lama-kelamaan, kedatangan bangsa Portugis memberi dampak yang cukup signifikan bagi masyarakat Indonesia, terlebih-lebih lagi masyarakat Maluku di Tidore. Kedatangan Portugis juga menyebabkan perang. Mereka yang awalnya datang karena kebutuhan, kini menghalang-halangi kapal yang lain yang ingin membeli. Mereka ingin menguasai industri dagang itu. Tidak hanya sampai di situ, mereka melakukan hal kejam lainnya. Pergilah ke kerajaan Ternate dan katakan bahwa kerajaan Tidore menghalang-halangi perdagangan. Kita akan mengadu domba mereka agar dapat kita kuasai. Baik. Kami datang memberi informasi, kami datang dengan damai. Kerajaan Tidore menghalang-halangi perdagangan. Apa itu benar? Tidak bisa dilihat. Akibat adu domba tersebut, Ternate pun menjadi sekutu Portugis dan melawan kerajaan Tidore, dan mereka pun mendapat kemenangan. Mulai saat itu, rakyat Maluku sadar bahwa kedatangan Portugis hanya akan merusak perdamaian. Akhirnya, Sultan Hairun pun pemimpin Tidore berhasil menyatukan masyarakat dan melakukan perlawanan terhadap Portugis. Kita tidak bisa membiarkan orang Portugis melakukan hal itu lagi. Sudah cukup mereka telah merusak perdamaian kita. Kita harus melakukan perlawanan yang setimpal. Iya, setuju. Ya, setuju. Setuju. Perlawanan pun dilakukan. Persatuan mereka tidak sia-sia. Perlawanan yang dipimpin oleh Sultan Hairun ini cukup membuat bangsa Portugis terdesak dan kesusahan. Namun, dalam situasi seperti itu pun, niat busuk mereka tidak hilang. Mereka tetap mencoba mengatasi perlawanan itu meski dengan cara kotor. Pak, jika itu berlangsung, kita bisa mengalami kekalahan. Kita harus mengatasinya secepatnya. Terus saja, aku punya ide untuk mengatasi ini. Kita akan mengadakan perundingan perdamaian, tetapi tentu saja kita harus menang dalam perang ini. Antarkan surat ini ke kerajaan Tidore. Baik, Pak. Surat itu berisi undangan untuk menghadiri perundingan antara Portugis dan Tidore, tepatnya di benteng Sao Paulo. Salam hormat yang mulia, ini ada surat dari bangsa Portugis. Surat itu berisi undangan untuk menghadiri perundingan yang akan dilaksanakan di benteng Sao Paulo. Sepertinya mereka ingin berdamai yang mulia. Kita akan pergi. Perdamaian adalah yang utama. Tapi yang mulia, apakah Anda tidak merasa janggal? Mengapa mereka tiba-tiba ingin berdamai? Apakah mereka ingin merencanakan sesuatu lagi? Tenang saja, tidak akan. Mereka pasti ingin berdamai. Sultan Hairun yang cinta damai pun menerima tawaran tersebut tanpa curiga, sebab ia mengharapkan perdamaian dapat terjalin dan rakyatnya dapat nyaman kembali.
Perundingan pun berjalan dengan lancar hingga pada saat perundingan selesai. Baik, kita bubar. Baik. Baik. Permisi Bang, boleh kita boleh bicara sebentar? Baiklah, sini. Sultan Hairun dan Francisco Serrao pun berbincang-bincang. Perbincangan mereka mengenai perundingan perdamaian yang telah mereka lakukan. Saya mengharapkan perundingan kita membuahkan hasil. Dan mudah-mudahan perdamaian kita dapat terjalin dengan baik. Saya mengharapkan yang sama. Sultan Hairun disergap oleh Panglima Portugis Suruhan Francisco Serrao. Saat itu Sultan Hairun berada di sebuah tempat terpencil. Akhirnya kita berhasil. Kita harus menghapus keberadaannya. Ya, agar semua rencana kita berjalan dengan baik. Kalian bunuhlah dia dan tinggal di desa. Baik, baik. Pada saat itu Sultan Hairun pun meninggal. Udah kalian coba, Pak. Itu pohon pepaya itu, pohon pepaya lagi buat pepaya yang ada di simpang itu tadi. Enak kali loh. Aduh, masa nggak tahu kamu? Parah banget. Keesokan harinya jasad Sultan Hairun pun ditemukan oleh beberapa warga. Peristiwa itu menggemparkan sekaligus membuat marah semua warga. Banyak warga berdatangan ke tempat kejadian tersebut. Bahkan Sultan Ba'abullah, putra Sultan Hairun pun datang ke situ. Apa yang terjadi? Pasti ini gara-gara Portugis lagi. Iya, kita harus mengambil tindakan. Ketika salah satu warga mengabari kejadian yang menimpa Sultan Hairun kepada Sultan Ba'abullah, Sultan Ba'abullah pun kaget dan mendatangi ke tempat kejadian tersebut. Apa yang terjadi? Waduh, Apa yang terjadi? Kita semua senang pada Portugis. Setelah apa yang dilakukannya? ya kita harus balas dendam. Sultan Hidayatullah pemimpin Ternate juga telah mendengar berita tersebut. Ia mendatangi tempat itu. Ia melakukan perdamaian dengan Sultan Ba'abullah, penerus pemimpin Tidore. Sultan Hidayatullah pun sampai ke tempat kejadian tersebut dan menghampiri Sultan Ba'abullah. Ayo kita menepi dulu biarkan mereka berbicara. Ayo. Apa yang dilakukan di sini? Kami akan melakukan perdamaian karena kami sadar bahwa menjadi sekutu Portugis adalah pilihan salah. Mari kita bersatu untuk mengalahkan bangsa Portugis. Iya, tentu saja. Setelah berdamai dengan Tidore, Sultan Hidayatullah pemimpin Ternate bekerja sama dengan Sultan Ba'abullah pemimpin Tidore. Perlawanan mereka pun dilakukan. Sedikit demi sedikit mereka berhasil menghancurkan pasukan Portugis. Dalam perang tersebut bangsa Portugis pun kalah. Mereka mundur, lari dan menetap ke Ambon. Bangsa Portugis berhasil melarikan diri ke Ambon pada tahun 1575 dan menetap di sana. Tak bertahan lama, bangsa Portugis akhirnya kabur, diusir oleh VOC sebab wilayah tersebut telah dikuasai oleh VOC. Bangsa Portugis yang telah diusir oleh VOC melarikan diri ke Timor Leste dan melakukan kolonisasi. Ke sana.
Baik. Salam hormat yang mulia. Apakah Anda tidak merasa gampang? Tidak baik untuk di Are you sleeping at here? Hey, waduh, aduh, apa yang sedang terjadi? Aku nge-free. Kita semua senang pada Portugis. Setelah apa yang dilakukan? Kita semua senang pada Cepat apa dikerjain? Cepat dah, misai. Tidak di blok. Lagi sih.